Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafniati dari Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS saya dengan pertanyaan pertama. Islam sebagai agama yang benar dari Allah tersebar dengan cepat atas izinnya dan atas perjuangan Rasulullah SAW. Islam diterima dengan masif secara besar-besaran di seluruh dunia. Tidak kurang dari 2/3 penduduk bumi sekarang adalah Muslim. Islam tersebar dengan perjuangan sahabat dan para wali-wali Allah di berbagai daerah. Pertanyaan pertamanya, coba sebutkan kapan Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara. Dalam hal ini ada beberapa teori menyebutkan bahwa pertama Islam teori pertama itu teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyebutkan bahwa Islam disebarkan ke Asia Tenggara itu melalui orang-orang Arab yang telah bermigrasi dan menetap di India dan menyebarkan di Nusantara. Teori kedua itu menyebutkan bahwa teori Banggal. Teori Banggal ini Islam disebarkan oleh orang-orang Banggal. Yang ketiga itu teori Coromandel dan Malabar. Teori ini menyebutkan bahwa ini menggunakan penyimpulan atas teori-teori mazhab. Yang keempat itu ada teori Arabian, yaitu para pedagang Arab yang menyebarkan Islam itu dengan cara berdagang. Yang kelima itu teori Persia. Teori Persia ini disebutkan karena mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa itu tercorak sama, yaitu Syiah. Ada pula keturunan sultan di sana memiliki keturunan Persia. Terus yang keenam itu teori Mesir. Teori Mesir ini menyebutkan pula bahwa mereka memiliki mazhab yang sama, yaitu Syafi'i. Lalu pertanyaan keduanya, kapan Islamisasi secara besar-besaran terjadi? Islamisasi besar-besaran terjadi itu karena setelah tersebarnya Islam secara luas di Asia Tenggara atas dukungan dai-dai dan para penyiarnya. Lalu pertanyaan kedua, Islam dicitrakan sebagai agama yang keras dan radikal oleh segelintir orang Barat dan para orientalis yang tidak adil dalam menilai. Mereka melihat Islam dari kacamata yang keliru. Walaupun tidak menutup mata kita, masih ada Muslim yang berbuat kesalahan. Akan tetapi itu tidak bisa membuat Islam yang sempurna itu tercoreng oleh tingkah laku oknum umatnya. Islam itu sempurna, sedangkan Muslim tidak. Coba sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi watak, karakter, ciri khas, dan yang membedakan Islam Asia Tenggara dan Islam Asia Timur. Nah, jadi Islam Asia Tenggara itu karena disebarkan secara ramah dan damai. Karena mereka memiliki banyak budaya, jadi mereka harus kayak lebih moderat dan lebih terbuka mengusung arus keras. Terus kalau misalnya bagian timur tadi, Islam bagian timur itu dia lebih keras karena lebih ke militeran gitu, menciptakan perdamaian tanpa mengenal batas agama. Lalu pertanyaan ketiga, berdasarkan pada narasi nomor 2 di atas, coba sekarang sebutkan dan jelaskan apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Islam Asia Timur. Kalau Islam di Asia Tenggara
Itu proses penyebaran Islamnya itu dilakukan secara damai dan tidak ada unsur paksaan atau kekerasan di dalamnya, melainkan Islam hadir di Asia Tenggara melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, serta pembangunan masyarakat pendatang Timur Tengah dengan masyarakat lokal atau pribumi. Sedangkan expain Islam di Timur Tengah itu secara umum menggunakan militer atau disebut juga sebagai futuh. Proses adaptasi dengan budaya lokal serta kondisi yang bermakna dan beragam. Asia Tenggara merupakan wilayah yang setiap daerahnya memiliki perbedaan yang beragam-ragam. Oleh karena itu, Asia Tenggara memiliki pertautan dengan budaya lokal sehingga tidak kekhawatiran jika Islam Asia Tenggara memiliki beragam karakter keislamannya. Yang keempat, pertanyaannya berdasarkan hasil pada soal nomor 1, coba sekarang sebutkan dan jelaskan siapa saja yang berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Jelaskan pihak mana yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama itu ada para dai. Para dai menyebarkan Islam dengan penyebaran profesional. Yang kedua itu ada para pedagang. Para pedagang itu yang ketiga para sufi. Para pedagang itu menyebarkan Islam kebanyakan melakukan perkawinan dengan wanita setempat di mana mereka bermukim dan menetap, dengan membentuk keluarga muslim dan nukleus komunitas muslim pun berbentuk. Selanjutnya dikatakan sebagian pedagang juga melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal yang dalam perkembangan dan memberikan kemungkinan untuk mengakses pada kekuasaan politik dapat dipakai untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga, para sufi tadi. Para sufi itu mempertimbangkan kecilnya kemungkinan bahwa para pedagang memainkan peran penting dalam penyiaran Islam. Yang kelima, Islam masuk ke Asia Tenggara dengan berbagai proses dan runtutan peristiwa-peristiwa berdasarkan sejarah. Coba sebutkan dan jelaskan fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Perkembangan agama Islam di Asia Tenggara berlangsung secara bertahap dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 fase. Yang pertama, kehadiran para pedagang muslim. Masuknya para pedagang yang berlayar dari wilayah Timur Tengah seperti pedagang Arab, Gujarat, Persia merupakan awal dari pergerakan dakwah Islam di Asia Tenggara. Terjadinya pembauran antara para pedagang muslim dengan masyarakat pribumi memberikan pengaruh terhadap kondisi masyarakat. Banyak pribumi masih Islam, perkawinan terjadi antara pedagang pribumi dengan jalan perkawinan, banyak pula yang masuk Islam. Fase ini berlangsung di 7-12 Masehi. Terbentuknya kerajaan Islam. Yang kedua, terbentuknya kerajaan Islam. Terbentuknya kerajaan Islam semakin mendukung bagi perkembangan Islam. Kerajaan merupakan kekuasaan suatu tempat wilayah. Beralihnya kerajaan menjadi Islam tentu saja mempermudah menyebarkan agama Islam. Berlangsungnya sekitar abad ke-13 sampai ke abad 16. Lalu yang ketiga, adanya lembaga keislaman. Sekian jawaban dari pertanyaan UTS saya. Saya tutup. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datang dari Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.